Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Kartini Apriliana Malayo dengan NPM 12114201210104 dari kelas B. Saya mahasiswa dari Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan membahas tentang apa yang sudah saya pelajari pada buku Potret Retak Nusantara. Bab yang saya dapatkan yaitu Bab 2 tentang konflik separatis di Papua. Ada 3 poin yang akan saya bahas di saat ini. Yang pertama adalah apa yang dibahas dalam bab ini. Sebelum membahas tentang kronologi terjadinya konflik separatis di Papua, bab ini terlebih dahulu membahas tentang profil Papua, yaitu terdiri dari letak wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk, sosial budaya, perekonomian, dan relasi kekuasaan. Pembahasan selanjutnya tentang kronologi konflik separatis di Papua. Berlangsungnya masalah separatis di Papua ditandai dengan proses integrasi Papua ke dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia di awal tahun 60-an. Sengketa antara Belanda dan Indonesia tentang Papua mulai dibahas dalam konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Belanda juga membentuk Komite Nasional dan mendirikan Badan Perwujudan Demokrasi yang diberi nama New Guinea Red. Rakyat Papua sendiri tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Melihat banyak kegiatan yang dilakukan Belanda untuk kemerdekaan Papua, pemerintah Indonesia dan Presiden Soekarno melakukan cara-cara untuk membebaskan Papua dari Belanda. Pemerintah Amerika Serikat juga membuat proposal bunker yang kemudian dikenal sebagai New York Agreement kepada Belanda dan menekan pihak Belanda untuk diterima dan disetujui. Pada konflik separatis ini, terdapat beberapa konteks dan situasi. Pertama, yaitu geografi. Dapat terlihat jelas pada daerah pesisir dan pedalaman atau pantai dan gunung. Akses orang di daerah pesisir dikatakan lebih maju dibanding daerah pedalaman yang masih terbatas. Mulai dari komunikasi, pendidikan, perdagangan, dan lain-lain. Bahkan orang pedalaman masih menggunakan bahasa isyarat. Dengan perbandingan antara kedua daerah tersebut, dapat menjadi pemicu konflik dari pihak luar yang ingin memecah belah Papua. Kedua, yaitu demografis. Konteks ini lebih mengarah ke jumlah penduduk, yaitu orang pendatang atau dari luar Papua, dan orang pribumi yaitu orang asli Papua. Ketiga, ada struktur politik yang membahas tentang adat istiadat, sistem demokrasi, fanatisme dari suku-suku yang ada, dan kehadiran eksistensi asing yang muncul dalam bentuk pemerintahan, investasi, dan kekuatan militer. Keempat, yaitu dinamika konflik yang berubah-ubah dan tidak terselesaikan. Ada penyerangan-penyerangan TPN atau OPM dan aksi-aksi militer TNI atau Polri, terutama di sekitar akhir 60-an dan awal 70-an. Selanjutnya, ada sumber konflik. Sumber konflik terdiri dari konflik struktural atau dominasi pemerintahan dan parlemen oleh militer, kebijakan yang sangat sentralistik, pertanggungjawaban dan proses birokrasi yang sangat bergantung dengan kebijakan dari pusat, kemudian konflik kultural, perbedaan ras dan pengeluaran kebijakan yang berpengaruh terhadap budaya di Papua, dan konflik perilaku. Adanya diskriminasi yang membuat sehingga adanya stereotip yang dibuat oleh orang pendatang dan pribumi. Ada masalah-masalah yang diisukan sehingga terjadi konflik separatis ini, yaitu masalah politik, masalah ekonomi, dan sosial budaya. Masalah politik terjadi dari Papua yang ingin berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Kasus-kasus yang terjadi tidak terlepas dari dua hal, yakni Papua yang ingin lepas dari NKRI dan Papua yang bergabung dengan NKRI. Selanjutnya masalah ekonomi, yaitu dengan kekayaan alam yang berlimpah di Papua, sehingga membuat banyak orang ingin mengunjungi Papua untuk menguasai kekayaan alam tersebut. Dan orang Papua sendiri menjadi kehilangan aset, akses, dan kontrol.
Dan terakhir, sosial budaya. Masalah sosial budaya tidak saja ditandai dengan penguasaan terhadap sumber daya alam, tetapi juga penguasaan terhadap kearifan lokal yang telah dimiliki oleh masyarakat adat sejak dulu, seperti simbol, sistem, dan nilai-nilai kepatuhan, keharmonisan, dan keseimbangan yang semuanya tercermin dalam kebudayaan orang Papua. Dalam sebuah konflik, tentu saja ada pihak yang terlibat. Pada konflik separatis di Papua ini, ada 3 pihak yang terlibat, yaitu pihak-pihak yang berkonflik, rakyat Papua dan pemerintah Indonesia, dan pihak-pihak yang ikut dalam konflik, kelompok milisi yang biasanya dipengaruhi oleh kelompok militer dan perorangan, pihak investor atau perusahaan, dan pihak yang muncul akibat konflik, yaitu kelompok abu-abu, yaitu kelompok dari dalam masyarakat. Dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik separatis di Papua ini, ada juga pihak yang melakukan penanganan untuk kedaulatan Papua terhadap konflik. Reformasi tahun 1998 telah memunculkan pola-pola perjuangan baru yang merupakan strategi baru. Penanganan terhadap konflik ini yakni perlawanan bersenjata sudah terjadi cukup lama di era 60-an. Kemudian babak baru terjadi setelah reformasi pada tahun 1998. Melihat konflik separatis di Papua ini, pemerintah Indonesia lalu membuat kebijakan militer, proses hukum, dan kebijakan politik etis yang terdiri dari domestikasi, otonomi khusus, dan pemekaran. Pengelolaan konflik yang telah dilakukan oleh para pihak mengakibatkan pendekatan militer yang dilakukan oleh para pihak perlawanan bersenjata, yakni TNI atau Polri dan TPN atau OPN, hanya memberikan peluang kekerasan untuk terus berlanjut dan mempersempit ruang dialogis antara pihak RI dan Papua untuk merdeka. Proses hukum yang dilakukan terhadap rakyat yang diduga melakukan tindak pidana makar bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi perlawanan gerakan Papua Merdeka. Selanjutnya, poin yang kedua, yaitu pembahasan mana yang penting atau menarik dari bab yang dibaca. Pembahasan yang menarik atau penting terdapat pada bagian sumber konflik dan isu atau masalah yang dikonflikkan. Sumber konflik yang diambil yaitu konflik perilaku, di mana dalam konflik perilaku terdapat diskriminasi antara orang pendatang dan pribumi. Sedangkan pada isu atau masalah yang dikonflikkan diambil dari ketiganya, yakni masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya. Masalah-masalah tersebut sangat berpeluang untuk menimbulkan konflik-konflik di Papua. Dan yang terakhir, poin ketiga, yaitu apa pikiran kritis kita sebagai pembaca? Konflik yang terjadi di Papua tentunya memiliki penyebab, seperti yang telah dibahas pada poin yang pertama, mulai dari masalah ekonomi, politik, dan sosial budaya. Adanya diskriminasi orang pendatang yang ingin memegang kekuasaan di Papua dan masih banyak lagi. Sudah bisa terlihat penyebab Papua ingin lepas dari NKRI atau yang disebut dengan separatis. Ada banyak pihak yang terlibat juga dalam konflik ini. Tetapi dengan begitu, ada banyak usaha dan penanganan yang dilakukan oleh rakyat Papua untuk menegakkan keadilan dan memperjuangkan kedaulatan serta kemerdekaan mereka. Demikian pembahasan saya terkait dengan konflik separatis di Papua. Terima kasih dan shalom.